Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Jini Gumilang dengan NPM 247822024 dari TRI 2A. Di sini saya akan melanjutkan lagi hands-on untuk matkul jaringan komputer 1, di mana kita akan melakukan eh, penjelasan untuk lab ini subnet IPv4 network in this activity. Ini udah saya buka. Langsung saja kita ini. Pokoknya in this activity you will subnet customer. Jadi di sini kita jadi subnet ya, jadi customer dan into multi subnet. Nah, di sini tuh juga ada beberapa di step 1 dan kita akan create subnetting. Di sini juga ada table ya. Ini kita kayaknya disuruh juga ngelengkapi IP ini. Nah, di sini the first subnet is LAN network yang minimum. The second subnet is LAN B. The LAN A, LAN B, terus unit minimum. Kita harus dapat 40 host dan yang atas itu 50 host IP address. Dan you also need to additional unused for food network passion. Jadi di sini subnet. Jadi subnet. Jadi kita akan dan juga di sini ada answer the following question. The start network requirement. Terus di sini juga ada pertanyaan, how many host address are need in the last request subnet. Jadi berapa banyak alamat host yang dibutuhkan dalam subnet terbesar yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan 50 ya, 50 subnet, 50 host. Terus yang kedua, what is the minimum number of subnet required? Jadi berapa jumlah subnet minimum yang dibutuhkan? Jadi yang di minimum tuh yang dibutuhkan di persyaratan di situ mengharuskan dua jaringan perusahaan ditambah dua jaringan tambahan untuk ekspansi di masa mendatang. Jadi jawabannya adalah minimal 4 jaringan. Terus the network is RTAX subnet is 192.8.0.0/4. What is the 24 subnet mask in binary? Jadi coba kita tapen. Jadi dalam biner berapa yang dibutuhkan ya dalam biner? Jadi 24 ini kita gambar 24 susah saya pakai. Dia tuh ada aduh susah lagi nih. Pokoknya dia tuh ada satunya tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 7 satu itu ada 7. Nah, 7 ini dia memiliki 3. Berarti 7 kali 3 itu berapa? 7 kali 3 itu 1 ditambah nolnya juga dia ada 21 sama tambah kali 7 juga. Jadi dia ada binernya ada 20 ada 147 ya sabar 21 dikali 4 8 ada 28 4 angka binernya. Terus the subnet mask is made up to portion. The next portion are the host portion is represented in the binary by the ones and the zero subnet max. Jadi jaringan subnet mask ini terdiri dari dua bagian. Jadi bagian jaringan dan bagian host. Bagian ini dipresentasikan dalam biner oleh angka 1 dan 0 pada subnet max. Jadi dan this questionnya in the network match what the ones represent dan in the network match what the zero represent. Jadi pada jaringan ini yang mewakili angka 1 itu adalah jaringan dan yang mewakili angka 0 itu adalah host. Nah, terus subnet. Nah, ini nih. Ini 24 tuh segini nih. Tapi dia di bagian terakhir ini 0 semua, bukan nggak ada satunya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, nanti kita isi ininya terus.
Nah, di sini kita akan melakukan di part 2 kita akan mengkonfigur device. Jadi, yang pertama kita akan di customer router kita masuk dulu ke customer router, masuk ke CLI. Kita akan melakukan konfigurasi ya ke yang pertama di customer pengguna kita akan langsung saja kita konfigurasi. Ini kan ada nih completion-nya nih. Oke, langsung saja di customer router kita kecilin dulu. Kita akan melakukan konfigurasi di customer router. Yang pertama ini disuruh kita masuk dulu konfigur terminal, terus kita ganti nama, first name, kita ganti nama menjadi router ini menjadi customer router dan kita kasih password ya. Jadi kita ganti nama dulu customer router, enter. Nah, habis itu kita kasih enable secretnya. Enable secretnya itu class, kalau di sini class 1, 2, 3, enter. Setelah itu kita kasih di line console 0-nya, kita kasih password juga, kita kasih kata sandi yaitu Cisco 123, enter. Jangan lupa kita login. Terus kita keluar. Sekarang kita akan masukkan IP yang ada di sini, IP di customer router yang interface GS0/0. Jadi interface 3 bit 0/0, enter. IP-nya yaitu 192.168.0.1. Subnet mask-nya sama 255, 3 kali. Terus yang terakhirnya 192. Enter. Habis itu no shutdown, jangan lupa. Nah, sekarang kita masuk yang interface 0.1. Kan ada yang 0/0, sekarang 0/1. IP address-nya 192.168.0.65 dan subnet mask-nya sama 255 3 kali, yang terakhirnya 192. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Nah, sekarang kita akan menambahkan serial number-nya. Interface serial serial 0/1/0. Nah, untuk IP-nya sendiri 209.165.201.2. Terus subnet mask-nya sama 255.255.255.252. Enter.
no shutdown. Terus N. Sekarang kita akan masuk ke LAN A-nya. Kita konfigurasi juga. N konti ini diganti nggak snap? Oh, hanya yang itunya dong. Di LAN A kita masuk ke ini LAN A kan belum ada nih, LAN A sama LAN B sama PC ya belum ada. Masuk interface VLAN 1. Itu IP address-nya 192.168.02. Subnext mesh-nya sama subnet-nya titik 192. Enter. No shutdown. Nah, terus kita masukkan juga IP default gateway. IP default gateway 192.168.0.1. Enter. N. Selanjutnya di LAN B-nya juga akan kita kasih. Kita enable dulu, terus masuk ke configure terminal. Habis itu masuk ke interface VLAN 1 juga. IP salah. IP 192.168.0.66 terus 255.255.255.192. Kita no shutdown. Terus kita masukkan juga IP default gateway 92.168.0.65. Habis itu kita N. Nah, sekarang di PC A sama PC B akan kita kasih juga, tapi kita kasih di IP configuration ya. Sembilan dua titik 168.0.62/26. Nah, nggak ada flashnya. 92.168.0.62. Nah, ini 255, jangan lupa 192. Default gateway-nya 192.168.0.1. Nah, di PCB juga kita akan dikasih 192.168.0.126. Terus subnet mesh-nya jangan lupa diganti 192. Terus default gateway-nya 92.168.0.65. Oke, udah selesai. Ini udah 100%, udah dikonfigurasi juga. Nah, di sini setelah kita konfigurasi, kita di sini ada pertanyaan. Ada 3 nih, determine if PCA communicate with default gateway. Do you get a reply? Coba kita ping ya PCA. Kita ping default gateway-nya. Ping 192.168. Default gateway PCA itu .0.1. Berhasil, berarti PCB bisa
nge-replay default gateway-nya, berarti ya jawabannya. Terus di PCB bisakah kita ngeping ke default gateway-nya juga 92.168.0.65. Berhasil PCB dapat ngeping ke default gateway-nya. Nah, sekarang dari PCB ke PC apakah bisa ngeping 192, jadi IP-nya PC ya 168.0.62. Ini adalah IP dari PC A. Oh, PC, berarti dapat ngeping ya, berarti berhasil. Jadi PC B bisa nge-reply. Nah, sekarang kita akan nge-reply dari PC A ke PC B. Jadi PC B itu 126. Nah, dapat berhasil. Jadi kita sudah berhasil ya reply, terus kita konfigur ini routernya biar agar bisa dari LAN A ke LAN B ini nyambung. Jadi itu aja hands on dari 11.5.5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.